Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Berakar, Bertumbuh, Berbuah, bagian yang kedua. Dalam renungan sebelumnya kita sudah membahas tentang berakar dan bertumbuh. Orang-orang pilihan Allah yang dilahirkan kembali, kemudian melihat terang Injil dan percaya, kemudian menjadi anak-anak Allah dan hidup mengandalkan Tuhan, mereka akan berakar. Setelah berakar, mereka harus bertumbuh. Bagaimana caranya untuk bertumbuh? Yaitu mereka harus berakar kuat di dalam Kristus, kemudian memakan makanan rohani yang sehat, dan dibantu dengan hidup bersama sesama anggota tubuh Kristus, barulah mereka bisa bertumbuh dan bertumbuh subur. Setelah berakar dan bertumbuh, mereka harus berbuah. Sama dengan bertumbuh, berbuah adalah sebuah kepastian jika akarnya kuat dan bertumbuh subur. Bagaimana caranya supaya bisa berbuah? Dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi supaya bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Ketika kita sudah tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, buah-buah apa saja yang akan dihasilkan? Yang pertama adalah kesalehan. Mungkin kesalehan terdengarnya mustahil, karena kesalehan itu hidup jujur, hidup tak bercacat, hidup yang tanpa salah. Tapi kasih karunia, anugerah Allah memampukan kita supaya kita bisa hidup dengan saleh. Buah pasti nampak, pasti bisa dilihat melalui perilaku, melalui perbuatan, melalui perkataan, dan itu akan menjadi gaya hidup jika dilakukan dengan disiplin dan setia. Kesalehan yang tidak berasal dari kehidupan yang berakar dan melekat dengan Tuhan itu sama saja dengan kemunafikan. Yang kedua, selain kesalehan, buah yang dihasilkan adalah buah pelayanan. Buah melayani, menjadi hamba, menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian selanjutnya, keberhasilan. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil itu tidak sama dengan berhasil menurut ukuran manusia duniawi. Itu tidak sama dengan kaya materi, karir yang berhasil, tetapi keberhasilan atau kesuksesan sejati, kesuksesan atau keberhasilan yang dimaksud adalah menyelesaikan rencana atau kehendak Kristus di bumi dengan cara dan kekuatan Tuhan dan menyerahkan seluruh hasilnya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah keberhasilan yang diinginkan. Dan yang terakhir, buah yang dihasilkan adalah perkenanan Bapa. Orang yang tinggal atau melekat dengan Allah dan firman-Nya pasti permintaannya sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya, dan Allah pasti memenuhinya. Tidak cukup hanya berbuah saja, tetapi kita harus berbuah banyak. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah banyak? Yang pertama, kita harus mau dibersihkan. Dibersihkan supaya lebih lebat buahnya. Artinya bagaimana ketika kita mau berbuah banyak, kita harus siap untuk dibersihkan. Kita harus siap untuk dinasihati, ditegur, atau bahkan bisa saja kita dihajar. Karena dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tanaman dengan benih yang baik dan dirawat dengan baik pasti berbuah banyak, pasti berbuah enak. Itulah yang diharapkan Bapa, sang pengusaha kebun anggur. Nah, pertanyaannya untuk kita saat ini, bagaimana dengan kehidupan kita?
Apakah kehidupan kita saat ini tidak berbuah, atau mungkin berbuah tapi tidak lebat, tidak enak buahnya, atau kehidupan kita sudah berbuah lebat dan berbuah enak. Mari kita renungkan sama-sama, jika mungkin saat ini hidup kita sudah berbuah lebat, sudah berbuah enak, mari kita jangan berpuas diri. Mari kita terus berbuah yang lebat, lebih lebat lagi, lebih banyak lagi, supaya kita bisa menjadi berkat, supaya hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tetapi jika hidup kita saat ini mungkin berbuah tapi tidak lebat, tidak enak buahnya, atau bahkan tidak berbuah sama sekali, jangan putus asa. Masih ada kesempatan. Tuhan akan selalu memampukan kita supaya kita bisa berbuah, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang penting kita harus terus melekat, kita harus berakar kuat di dalam Kristus, kita harus bertumbuh subur supaya hidup kita bisa berbuah bagi kemuliaan namanya. Amin.